Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari mata kuliah Al-Muhammadiyah ke Al-Islami ke Muhammadiyahan. Saya diperintahkan untuk menjelaskan kedua surah. Yang pertama yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 dan selanjutnya Al-Baqarah ayat 30. Oke, langsung saja. Menurut saya kedua ayat ini menjelaskan tentang bagaimana tugas seorang manusia, seorang khalifah atau yang diciptakan Allah di muka bumi ini, bagaimana tugas mereka. Oke, lanjut aja. Untuk yang pertama yaitu surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari kedua ayat ini sudah jelas maksudnya, yaitu bahwa Allah menciptakan manusia, menciptakan semua umat manusia itu ada tujuannya, dan Allah menciptakan mereka supaya mereka di bumi selalu menyembahnya. Saya akan menjelaskan ayat yang pertama yaitu surah yang pertama yaitu surah Az-Zariyat ayat 56. Di sini dijelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia bukan semata-mata hanya untuk sekedar menciptakan. Allah menciptakan jin dan manusia tentunya untuk selalu mengabdi kepadanya, untuk selalu beribadah kepadanya. Allah menciptakan jin dan manusia yaitu supaya mereka beribadah kepadanya, seperti misalnya sholat, puasa, selalu bertasbih kepadanya, selalu mengingat Allah, berbuat baik ke sesama manusia, dan itu tuh merupakan tujuan Allah. Jadi bukan semata-mata Allah menciptakan manusia untuk sekedar untuk menciptakan, tetapi Allah mempunyai tujuan. Allah mempunyai tujuan yaitu supaya manusia dan jin selalu menyembah kepada Allah, selalu senantiasa ingat kepada Allah. Untuk yang ayat yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 30. Pada ayat ini dijelaskan tentang kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dan hamba Allah di bumi. Yaitu yang pertama kedudukan manusia, yaitu yang pertama tentunya manusia harus menjaga dan tidak merusak apa yang ada di bumi. Yang kedua, manusia berkewajiban untuk memajukan kehidupan di dunia dengan cara yang tidak bertentangan dengan Allah, yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperbolehkan oleh Allah. Selanjutnya yaitu tentunya sebagai hamba Allah, manusia berkewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini juga dijelaskan perbedaan manusia dengan malaikat. Tentunya perbedaan manusia dan malaikat berbeda, yaitu yang pertama
Itu yang pertama, malaikat merupakan sosok yang sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan, selalu menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia terkadang lalai, manusia juga terkadang mampu menjadi manusia yang baik, yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga dijelaskan bagaimana malaikat meragukan manusia sebagai khalifah Allah, namun Allah menampik keraguan para malaikat tersebut melalui firman-Nya, yaitu sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi sudah jelas kesimpulannya dari kedua ayat ini, yaitu Allah menciptakan manusia, jin, malaikat, dan semua yang ada di bumi ini tentunya mempunyai tujuan, yaitu semata-mata untuk hanya ingin mereka semua menyembah kepada Allah, berbuat baik, melakukan amalan-amalan yang baik tentunya, melakukan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini tentunya memiliki tujuannya. Tidak mungkin semata-mata Allah hanya sekedar menciptakannya. Jadi kita sebagai umat manusia tentunya harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, harus selalu berbuat baik, selalu beribadah, taat beribadah, dekat dengan Allah, menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.